Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yaitu dengan tema Tuhan sumber kekuatan. Ya, Tuhan sumber kekuatan. Ya. Kalau berbicara tentang kekuatan saat ini di dalam diri manusia, saat ini harus membangun tubuh secara fisik dan jasmaninya supaya memiliki kekuatan di dalam tubuhnya sehingga bisa melakukan aktivitas, melakukan kegiatan dan lain sebagainya. Saat ini tema firman Tuhan yaitu Tuhan sumber kekuatan. Ya. Tuhan sumber kekuatan. Kekuatan Tuhan adalah kekuatan tanpa batas. Ya. Kekuatan Tuhan adalah kekuatan tanpa batas. Kalau manusia memiliki kekuatan yang terbatas, ya, manusia memiliki kekuatan yang terbatas. Kita mungkin saat ini kekuatan manusia adalah paling puncak-puncaknya adalah di mana manusia itu mencapai umur paling tidak sekitar 40-an tahun. Ya, 40-an tahun. Masuk di usia ke-50 tahun, kekuatan manusia sudah mulai mengalami pergeseran, mengalami penurunan. Ya, 60 tahun semakin mengalami penurunan, 70 tahun mengalami penurunan, bahkan sampai umur-umur berikutnya. Ya, kalaupun seandainya ada orang-orang di atas umur 60 tahun, mereka masih menunjukkan kekuatannya, tetapi itu tidak pernah sebanding dengan kekuatannya di masa mudanya. Ya. Tidak pernah sebanding dengan kekuatan di masa mudanya. Jadi bagi saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada, bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan. Yang jadi pertanyaan, Tuhan itu sumber kekuatan bagi hidup manusia itu untuk dalam hal apa? Ya, itu adalah pertanyaan kita. Tuhan sebagai sumber kekuatan itu menjadi sumber kekuatan hidup kita dalam hal apa? Baik. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan memberikan yaitu beberapa poin yang akan saya sampaikan saat ini. Yang pertama, Tuhan sebagai sumber kekuatan bagi manusia adalah sumber kekuatan kita keluar dari masalah. Bahwa Tuhan sumber kekuatan itu adalah Tuhan sumber kekuatan bagi manusia untuk keluar dari masalah, problema hidup. Siapa di antara kita sebagai manusia yang tidak punya masalah? Ya. Saya punya keyakinan bahwa 100% setiap manusia yang ada di dalam dunia ini punya masalah. Dengan masalahnya yang berbeda-beda, tetapi masing-masing manusia punya masalahnya sendiri-sendiri. Dan punya caranya untuk menyelesaikannya sendiri-sendiri. Tetapi biarlah firman Tuhan hari ini berbicara tentang sumber kekuatan, kita menemukan sebuah kekuatan baru melalui firman Tuhan hari ini, bagaimana kita mengikuti pola dan cara Tuhan untuk membebaskan kita dari masalah yang kita hadapi. Ya. Poin pertama yaitu sumber kekuatan manusia keluar dari masalah. Saya mengambil referensi ayat ini di dalam Keluaran 13 ayat 14. Ya. Keluaran 13 ayat 14. Dan apabila anakmu akan bertanya kepadamu di kemudian hari, apakah artinya itu? Maka haruslah engkau berkata kepadanya, dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Ya. Yang akan saya garis bawah ayat ini, dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari bagian ayat ini, dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Dari ayat ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa melihat bagaimana kekuatan Tuhan yang telah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan, dari tanah Mesir.
Tanah Mesir berbicara apa? Tanah Mesir berbicara penderitaan, kesusahan, kesukaran, penderitaan, penindasan, aniaya, ya, yang dialami oleh bangsa Israel. Tetapi di sini Tuhan sumber kekuatan itu telah menunjukkan kekuatannya dengan cara membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, yaitu tanah Mesir. Belajar dari ayat ini jemaat Tuhan, saudara-saudariku dimanapun berada, kita bisa menemukan sebuah amunisi di dalam kehidupan kita, bahwa ketika kita menghadapi masalah, kita punya Tuhan yang memiliki sumber kekuatan yang tidak terbatas untuk bisa menolong kita keluar dari masalah hidup kita. Apa masalah hidupmu? Apa masalah hidup kita hari ini? Percayalah bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus, mampu membuat kita terbebas dari masalah. Mungkin kita akan mengambil tapi, ini kata tapi ini mungkin kita protes, berperkara terhadap sebuah peristiwa. Tapi ada orang Kristen, ya, menghadapi masalah, dia bunuh diri. Di mana kekuatan? Di mana sumber kekuatan Allah? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika ada orang Kristen yang mereka berpikir bahwa mengakhiri, keluar dari masalah dengan cara mengakhiri hidup, itu adalah pikiran konyol dan bodoh. Ya, itu tidak akan pernah kita ini langsung bisa berperkara. Di mana sumber kekuatan Tuhan? Di mana kekuatan Tuhan untuk membebaskan si A dari masalah? Coba kalau Tuhan menunjukkan sumber kekuatannya, pasti si A tidak akan bunuh diri. Itu adalah pemikiran manusia, saudaraku. Saya mau sampaikan kepada setiap kita bahwa Tuhan, ya, Tuhan itu tidak secara spontan untuk menunjukkan kekuatannya. Kalau engkau punya Tuhan, seberapa besar imanmu? Kalau engkau punya Tuhan, seberapa besar rohanimu? Seberapa dewasa rohanimu? Orang tidak bisa dimanjakan. Hanya orang-orang yang mampu menghadapi masalah adalah orang-orang yang semakin menunjukkan kualitas hidupnya. Hanya orang-orang yang harus menghadapi sebuah ujian adalah orang-orang yang bisa menunjukkan kualitas imannya. Coba kalau seandainya Tuhan melakukan dengan cara bim salah bim, ya, Tuhan saya ada masalah ini, dalam nama Tuhan Yesus selesai, langsung selesai. Enak banget kehidupan manusia. Orang yang menghadapi persoalan dengan cara dibikin Tuhan kemudahan terlalu mudah seperti itu akan membuat kekerdilan di dalam iman dan rohani seseorang. Tetapi orang akan berubah menjadi dewasa di dalam iman dan rohani ketika dia tidak secara spontan selesai dari sebuah masalah. Tapi sebuah masalah itu akan memproses orang-orang percaya, orang-orang Kristen menjadi dewasa dalam iman dan rohani. Jadi kalau ada orang Kristen yang mengakhiri hidupnya oleh karena dia berpikir keluar dari masalah, itu bukan berarti Tuhan tidak menunjukkan kekuatan. Tetapi orang itu sedang menunjukkan seberapa kerdil iman dan rohaninya terhadap iman percayanya kepada Tuhan. Ya, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita ini jatuh sampai tergeletak. Kalau kita menjadi jatuh sampai tergeletak, bahkan kita sampai harus meninggalkan dunia, itu semua oleh karena kebodohan manusianya sendiri. Bukan karena Tuhan tidak peduli, bukan karena Tuhan tidak mau menunjukkan kekuatannya, bukan karena Tuhan tidak mau menolong manusia itu, tetapi manusia itu yang tidak memiliki kualitas iman dan rohani yang cukup. Jadi selama ini dia percaya Tuhan itu cuma sebatas apa? Ya, sebatas apa? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan sumber kekuatan adalah sumber kekuatan bagi manusia keluar dari masalah. Apapun masalah kita, apapun problema di dalam kehidupan kita yang kita hadapi saat ini, percayalah ada Tuhan yang memiliki sumber kekuatan yang tidak terbatas, yang akan diwujudkan dan dinyatakan di dalam kehidupan kita untuk menolong kita sehingga kita bisa keluar dari masalah yang kita hadapi. Semuanya itu tergantung seberapa dewasa iman, seberapa dewasa rohani kita. Ya. Kalau engkau memiliki iman yang begitu berkualitas, memiliki kedewasaan rohani yang luar biasa, ketika mungkin engkau sudah berdoa selama beberapa waktu, tetapi engkau tetap masih ada dalam posisi masalah itu, bukan berarti Tuhan membiarkan engkau, tetapi percayalah, Tuhan sedang melihat kualitas imanmu. Tuhan sedang mau melihat kedewasaan rohanimu. Sampai seberapa engkau menganggap Tuhan dalam hidupmu. Sampai seberapa engkau memiliki iman percaya tentang Tuhan dalam kehidupanmu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seperti tadi bagi bangsa Israel, Mesir adalah penderitaan. Mesir adalah kesukaran. Mesir adalah penindasan. Ya. Mesir adalah aniaya, penderitaan bagi bangsa Israel. Tapi oleh karena kekuatan Tuhan, maka bangsa Israel bisa keluar dari tanah Mesir, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau seandainya Tuhan tidak membuat bangsa Israel memiliki kualitas iman dan rohani yang baik, ya, Tuhan akan membuat mereka, maksudnya Tuhan sudah dari awal bisa, mungkin dari zaman siapa bangsa Israel udah dah, kamu keluar dari tanah Mesir dan akan dipermudah, yuk langsung keluar saja. Tetapi tidak. Untuk proses keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir pun ada sebuah tantangan-tantangan dan tahapan-tahapan yang harus dilalui bangsa Israel itu sendiri. Ya, harus dilalui. Harus menghadapi perlawanan daripada bangsa Mesir, Fir'aun. Tuhan harus sampai menyuruh utusannya yaitu Musa, untuk menunjukkan mujizat, untuk menunjukkan kuasa yang disebut tulah-tulah itu sendiri. Sampai sedemikiannya. Ya, sampai sedemikiannya. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada Tuhan yang memiliki kekuatan yang tidak terbatas. Dia sanggup menolong hidup kita. Dia sanggup untuk membebaskan kita dari masalah di dalam kehidupan kita. Apapun itu. Siapapun yang saat ini bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, apapun masalah hidupmu, percayalah, ada Tuhan yang sanggup menolong engkau untuk keluar dari masalah hidup. Apapun itu, percaya. Bukan dengan sebuah tindakan konyol. Cara Tuhan adalah cara yang benar. Cara Tuhan adalah cara yang baik. Ya. Cara Tuhan itu tidak seperti cara manusia yang instan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel Tuhan sudah tolong bisa keluar dari perbudakan dengan kekuatannya. Percayalah kita juga pasti akan mengalami pertolongan Tuhan dengan kekuatan Allah untuk kita bebas dari masalah kita. Apapun masalah kita, percayalah Tuhan sumber kekuatan menolong hidup kita, membebaskan kita dari masalah.